Sekarang kita akan beralih ke cerita berikutnya. Sebuah laporan eksklusif baru dari Axios mengklaim memiliki wawasan tentang bagaimana pemerintahan Trump sebenarnya berkomunikasi dengan Republik Islam. Rupanya, ketika AS mencoba bernegosiasi dengan Iran, Washington tidak yakin orang-orang yang duduk di meja perundingan benar-benar memiliki kekuasaan untuk membuat kesepakatan. Jadi pemerintahan Trump mengabaikan mereka, membuka jalur komunikasi rahasia langsung ke garda revolusi Iran yang berkuasa. Axios mengatakan Gedung Putih menggunakan pemimpin Kurdi Irak, Natir Nechirvan Barzani sebagai perantara, menghubungi seorang komandan IRGC dalam upaya mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh pimpinan militer Iran. Tetapi pada akhirnya pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi pertanyaannya tentu saja apa yang diungkapkan hal ini tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali di Teheran. Dan bersama kita di studio adalah koresponden Khalid Sledin yang akan membahas jalur komunikasi rahasia ini. Menurutku, tidak mengherankan jika ada kebingungan tentang siapa yang memegang kendali saat ini di Iran. Tapi seberapa tidak biasanya menurutmu jika Gedung Putih mengabaikan negosiator resmi Iran dan langsung menghubungi garda revolusi? Kalau melihat dari insiden-insiden sebelumnya, itu sebenarnya tidak aneh. Maksudku, mereka sudah beberapa kali mencoba berbicara dengan Hamas secara tidak langsung. Dan mereka juga sudah mencoba, kalau kita mau menghitung pemerintahan Trump sebelumnya, mereka sudah berbicara dengan Kim Jong-un. Jadi, sangat umum bagi Trump untuk mengatakan bahwa mereka berbicara langsung. Kita sudah sering mendengar itu, terutama kalau berkaitan dengan Hamas. Hal yang sama juga terjadi ketika Israel khawatir bahwa Kushner dan Witkoff berbicara dengan Hamas saat para sandera masih berada di Gaza, yakni pada awal tahun 2025. Jadi ini bukan hal yang tidak biasa. Dan ini terjadi setelah gencatan senjata dimulai pada bulan April. Tapi mereka tidak yakin siapa yang mengambil keputusan di sini. Apakah mereka yang sekarang sedang disebut sebagai pengkhianat? Kita sedang membicarakan Karibov dan Menteri Luar Negeri Arakci. Orang-orang di jalan mengatakan bahwa mereka seharusnya digantung. Jadi mereka bertanya-tanya, apakah mereka bahkan memiliki mandat dari IRGC atau dari pemimpin tertinggi. Dan saat itu, Direktur Intelijen Nasional, Tulsi Gabbard, sedang menjabat. Dia menelpon Barzani. Barzani sangat menarik. Selama perang Iran-Irak, sebenarnya tinggal di Iran dan bukan di Irak. Dan dia dipercaya oleh rezim Iran secara umum. Dia mengenal banyak orang di wilayah tersebut, khususnya di Iran, dan tentu saja di AS. Dan saat itu, dia memang menghubungi IRGC atau orang-orang yang dia kenal dari sana. Dan setelah beberapa negosiasi, mereka mengirim seseorang dengan ponsel aman ke Kurdistan di Irak, wilayah Kurdistan di Irak. Dengan ponsel aman itu, dia berbicara dengan Fahidi, Jenderal Fahidi, yang memimpin IRGC. Dan dia mengatakan bahwa, ya, kami merestui pembicaraan itu, dan kami ingin menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi. Tentu saja, seperti yang sudah Anda katakan, negosiasi tidak berjalan dengan baik, dan kita masih terjebak dalam situasi ini. Ya, Anda tahu, kami juga melihat bahwa Amerika Serikat dikabarkan ingin mengadakan pembicaraan rahasia di Kurdistan, Iran. Tetapi Iran khawatir intelijen Israel akan menargetkan pejabatnya di sana. Apa yang sebenarnya hal itu tunjukkan kepada kita tentang kekhawatiran keamanan seputar negosiasi Amerika Serikat dan Iran di masa depan pada saat ini? Ya, mereka memang punya alasan untuk khawatir tentang Kurdistan, Irak. Dan ketika berbicara tentang putaran negosiasi berikutnya, kita melihat bahwa hanya Khalil Baf dan Daraji yang Anda tahu memimpin seluruh upaya ini. Karena bagaimanapun juga, Wahidi tahu bahwa dia adalah target. Jika ada seseorang yang menjadi penghalang untuk mencapai kesepakatan, artinya untuk konsesi Iran, itu pasti Wahidi atau seseorang yang dekat dengannya atau berada dalam lingkarannya. Dan itu akan menjadi target. Dan tentu saja, mereka ingin mengungkap lokasi pemimpin tertinggi. Karena, saya mengerti, ada dua alasan. Pertama, karena mereka takut akan adanya pembunuhan simbolis terhadap pemimpin tertinggi yang baru, yang bahkan belum beberapa bulan menjabat. Tapi juga karena mereka sedang mengendalikan dia saat ini. Maksud saya, kita tidak tahu seberapa besar kekuasaannya. Kita tidak tahu apakah dia, Anda tahu, bahkan Anda tahu, bahwa dia masih hidup. Setidaknya menurut beberapa sumber Israel, tapi kita masih belum tahu tentang kondisinya dan apa sebenarnya yang bisa dia lakukan. Dan mungkin mereka benar-benar menggunakannya untuk menyampaikan pesan-pesan yang mereka inginkan, bukan orang lain. Jadi tentu saja, kekhawatiran soal keamanan itu nyata. Begitu terjadi satu putaran pertempuran lagi antara AEC dan atau Israel di satu sisi, dan Iran di sisi lain, mereka pasti IRGC akan menjadi target. Pemimpin tertinggi akan menjadi target. Dan Israel memiliki banyak aset. Tidak hanya di Kurdistan Irak, tapi juga di tempat lain. Dan mereka pasti akan menggunakannya juga. Baiklah, Pak Lie, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang kita akan beralih.